Kalian galbay di beberapa pinjol ini itu akan nol resiko atau tidak ada resikonya sama sekali. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya pinjaman yang nol resiko. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik sekali buat teman-teman semuanya yang mungkin kalian itu sudah stres banget galbay ataupun stres karena teroran DC, ancaman DC dan yang lain sebagainya akibat galbay di beberapa pinjol ini. Oke, di sini saya mau bahas apakah benar ketika kita itu galbay di aplikasi pinjol itu nol resiko atau tidak ada resikonya sama sekali. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya. Ketika kita itu melakukan sesuatu, pasti ada akibatnya, pasti ada dampaknya dan pasti ada resikonya. Benarkah ketika kita galbay di pinjol misalkan Watas, Julo ataupun apa kredit cepat, kredit pintar, KTA Kilat dan yang lain sebagainya itu nol resiko? Jawabannya tidak teman-teman semuanya. Semua galbay itu ada resikonya, tetapi itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu resikonya ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, ketika kita itu pengen galbay, kalau bisa resikonya yang kecil dong, ya enggak. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Jadi, saya katakan poin intinya, hoax kalau kalian itu galbay di pinjol manapun, nol resiko itu hoax ya. Semua pinjol pasti ada resikonya ketika kita galbay, baik yang ilegal ataupun yang legal, teman-teman semuanya. Kalau yang ilegal lebih parah kalau menurut saya. Kenapa? Karena data kita itu bisa disebarluaskan. Tetapi kalau misalkan kita tahu cara mainnya, memang aman. Nah, terus kemudian kalau yang pinjol yang resmi OJK atau berizin OJK, itu teman-teman semuanya resiko terberatnya adalah didatengin DC lapangan, teman-teman. Itu resiko terberatnya. Tidak ada resiko yang lebih berat daripada didatengin DC lapangan. Nah, kalau misalkan ada pinjol yang tidak ada DC lapangannya, itu bisa dikatakan resikonya ringan, teman-teman. Jadi, resikonya ya kita itu bakal masuk slik OJK, nama kita masuk ke blacklist lah, teman-teman, gampangannya. Kalau masalah diteror, diancam, dan yang lain sebagainya, itu merupakan resiko-resiko kecil, karena setiap kita galbay di pinjol manapun, pasti ada resikonya. Nah, tergantung dari kitanya, apakah kita itu bisa merespon. Ketika ada teroran, ancaman, kalian bisa nggak nih ganti nomor HP, reset nomor HP, reset HP kalian, nomor WhatsApp-nya diganti. Nah, itu kalian bisa nggak? Jadi ada resikonya, walaupun kecil. Nah, resiko-resiko pinjol ini ketika galbay itu kecil, ada beberapa, yaitu pinjol-pinjol yang tidak ada di lapangannya. Untuk masalah pinjol-pinjol yang tidak ada di lapangannya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, seperti si pinjam, si paylater, terus kemudian EasyCash dan yang lain sebagainya, itu tidak ada di sini. Itu bisa dikatakan ketika kita galbay di pinjol-pinjol tidak ada di lapangannya, itu adalah resikonya sangat kecil sekali atau sangat ringan, teman-teman semuanya. Jadi jangan takut sebenarnya ketika kalian itu galbay pinjol. Semuanya sebenarnya, semua pinjol resmi OJK itu kalian jangan takut, karena resiko terberatnya itu hanya didatengin DC aja atau FC, teman-teman semuanya. Datang DC tersebut ke rumah kalian, setelah itu ya sudah, kalian kalau bilang saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar, sudah, titik. Selesai, seperti itu aja. Dan ingat, ketika kalian itu didatengin oleh DC lapangan, jangan pernah kalian itu menjanjikan tanggal untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai ya teman-teman semuanya. Karena bisa jadi ketika tanggal yang kalian janjikan itu nanti datang lagi. Lebih baik kalian bilang seperti ini aja. Ketika kalian memang nggak punya uang, saya nggak punya uang dan saya nggak bisa menjanjikan kapan saya bayar. Kalau ada uang ya nanti saya bayar, kalau nggak ada uang ya nggak saya bayar, orang nggak ada uangnya, kan gitu. Terus kalau ditanya, kapan kamu ada uangnya? Ya nggak tahu, pengennya sih secepatnya. Bilang aja kayak gitu. Siapa orang yang nggak pengen nggak punya uang? Kan gitu. Jawabannya seperti itu ya teman-teman semuanya. Tapi kapan? Bulan depan, minggu depan, ketika dipaksa seperti itu, saya harap sih besok saya dapat uang 100 juta. Nanti saya langsung bayar, tapi kalau nggak dapet ya saya nggak bayar. Pokoknya intinya kalian jangan pernah menjanjikan tanggal ataupun waktu untuk melakukan pembayaran tersebut ya teman-teman. Bilang aja kalau saya punya duit ya saya bayar, kalau nggak punya duit ya sudah, kan gitu teman-teman ya. Itu hal-hal yang harus kalian lakukan dan perlu diperhatikan bahwasanya resiko ketika galbay itu pasti ada walaupun itu minim. Tidak ada ketika kita galbay itu nol resikonya, pastilah masuk slik OJK. Nah, Bang, saya sudah galbay di aplikasi pinjol ini tapi kok nggak masuk slik OJK? Nah,
kalian perlu dipahami ya, peer-to-peer lending atau P2P, itu bahasa kerennya itu peer-to-peer lending, itu bisa saja nggak masuk slik OJK, tapi masuk ke Pusdakfil. Banyak konten kreator yang menyesatkan bahwasanya pinjol ini tidak masuk ke slik OJK, jadi ini bakal aman ketika kalian minjem lagi di bank. Itu hoax teman-teman semuanya. Saya mau terus terang apa adanya aja. Banyak konten kreator sesat atau kreator, saya katakan kreator bodoh, yang mengatakan ketika kita galpay di pinjol resmi OJK itu tidak masuk slik OJK. Jadi ketika kita melakukan KPR atau melakukan pinjaman ke bank itu aman-aman aja. Itu hoax dan itu adalah bodoh teman-teman. Karena setiap transaksi apapun itu pasti ada datanya. Dan ketika kita galbay ya sudah pasti nama kita jelek. Kalau tidak ada di slik OJK-nya, itu ada di Pusdakfil. Saya jamin pasti ada teman-teman semuanya. Kalau nggak percaya kalian bisa buktikan. Dan itu banyak konten kreator-kreator bodoh malah viral juga. Nah teman-teman, saya apa adanya aja. Itu pasti. Coba kalian galbay yang pinjol tersebut tidak ada slik OJK-nya. Terus kemudian kalian mengajukan pinjaman ke perbankan, saya jamin kalian ditolak teman-temannya. Itu adalah resiko minim teman-teman semuanya. Dan itu kalian nggak usah takuti dan kalian enjoy aja. Jangan mikir kalian itu mau minjem uang ke bank dan yang lain sebagainya. Bangun aja dulu ekonominya, selesaikan dulu masalah usaha kalian yang mungkin sekarang itu lagi terombang-ambing, fokus kerja, fokus cari duit, jangan memikirkan pinjol teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak jadi masalah. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.